Lanjutan dari ilmu badi yang ke-16, badi jama' serta tafrik dan taqsim, mengumpulkan dua perkara atau lebih lalu membuat perbedaan di antara keduanya, kemudian membaginya dengan memberi sesuatu yang sesuai untuknya, seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 105 hingga 108. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syakiyun wa sa'idun fa ammal ladina syaku fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiqa khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yuridi wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu maj'zuz. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putusnya. Di dalam syair, wallafu wan nashru wal istikhdamu aydan wa tajridu lahu aqsamu. Dan badi dan lutfu wan nashr, badi istikhdam, begitu juga badi tajrid yang memiliki bagian-bagian. Yang ke-17, badi al-lafu wan nashr, menurut istilah ulama balaghah adalah wa huwa dzikru muta'addidin alal ijmali awit tafsili thumma dzukira ma li kulli wahidin min ahadi hadha al-muta'addidi min ghairi ta'inin thiqatan bi anna sami'ah yaruddu ma li kulli wahidin ila ma huwa lahu li ilmihi. Menerangkan lafaz yang banyak, lebih dari satu secara umum atau terperinci, ijmal atau tafsil. Kemudian menyebutkan pasangannya, sesuatu yang sesuai dari satu persatunya. Lafaz yang banyak disebut tanpa ditentukan, disebabkan punya keyakinan bahwa pendengar akan mengembalikan sesuatu tersebut pada pasangannya yang sesuai karena pendengar mengerti maksudnya. Pembagian badi al-lafu wan nashr. 1. Badi al-lafu wan nashr secara global atau ijmal. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Maksud pada ayat ini adalah orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, dan orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Kemudian Allah mengumpulkan dua golongan ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, di dalam firman-Nya yang berupa qalu, karena sudah tidak ada keraguan sama sekali dan diketahui bahwa masing-masing golongan itu saling menghukumi sesat pada golongan yang lain. Yang kedua, badi al-lafu wan nashr secara terperinci atau tafsili. Badi ini dibagi menjadi 3, yaitu A disebutkan terperinci dalam urutan atau murattab seperti firman Allah dalam Al-Quran
surah Al-Qasas, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat. Pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Lapas litaskunu fihi, hubungan dengan malam dan walitabtaghu min fadlihi, hubungannya dengan siang hari. B disebutkan secara terperinci dan tidak diurutkan, tetapi dibalik makus seperti ucapan penyair, kaifa as'alu wa anti hiqnun wa gusnun wa ghazalun wala walahdhon wa qaddan waridifan. Bagaimana aku bisa tahan sementara kamu laksana tumpukan pasir, dahan, pohon dan kijang dalam hal lirikan kelopak matanya, bodi pasturnya dan pantatnya. Pada syair tersebut penyair menyebutkan beberapa hal dengan terperinci. Pada syair tersebut penyair menyebutkan beberapa hal dengan terperinci, yaitu tumpukan pasir, dahan, pohon dan kijang. Kemudian pasangannya disebutkan tidak urut, tetapi terbalik seperti hiknun, tumpukan pasir. Pasangannya adalah ridipa, pantatnya gusnun, dahan pohon pasangannya adalah qadda, bodi, pastur dan ghazalun, kijang pasangannya adalah lirikan kelopak matanya. Penyair percaya bahwa pendengarnya sudah mengetahui rangkaian pasangan masing-masing lapas tersebut sehingga tidak disebutkan secara urut. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 12, "Famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab." Lalu kamu hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan perhitungannya. Allah menjelaskan bahwa untuk mencari karunia pada siang hari dan mengetahui hitungan tahun dan perhitungan pada malam hari disebutkan secara terperinci dan diacak urutannya atau musawwas tidak urut atau tertib juga tidak terbalik, seperti syamsun wa asadun wa bahrun judan wa bahaun wa syaja'atun. Kekasihku adalah matahari, harimau dan lautan dalam hal kedermawanan, berseri-seri dan keberaniannya. Dalam rangkaian kalimat tersebut, bila dipasangkan menjadi syamsun, matahari pasangannya adalah bahaun, berseri-seri. Asadun, harimau pasangannya adalah syaja'atun, keberanian. Bahrun, lautan pasangannya adalah judan, kedermawanan. Yang ke-18, badi istikhdam wa huwa ayrada bilabdillahu makna yani ahaduhuma thumma bidhamirihi al-akharu aw yurada bi ahadi dhamiraihi ahadihima thumma bil akhiri al-akharu, menyebutkan lapas yang memiliki dua makna atau arti dan bermaksud menghendaki salah satunya. Kemudian menyebutkan domir yang kembali pada lapas tersebut dengan menghendaki maknanya yang lain, atau menyebutkan dua domir yang kembali pada lapas yang memiliki dua makna, di mana yang dikehendaki dari domir yang pertama adalah salah satu dari dua makna tersebut, sedangkan domir yang lain diarahkan pada makna yang satunya. A. Contoh berupa lapas dan domir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Karena barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, surah Al-Baqarah ayat 185. Yang dikehendaki dengan lapas asyahru minkum syahida paman adalah
Al-Hilal tanggal 1 Ramadan. Dan yang dikehendaki dengan dhamir yang kembali pada lapas syahrun adalah falyasumhu. Adalah waktu yang sudah diketahui bulannya, bulan Ramadan. Ucapan penyair. Idza nazala sama'u bi ardin qaumin ra'ainahu wa in kanu dhidaba. Ketika turun hujan pada tanah suatu kaum, maka aku mengembalakan hewan pada rumputnya tanah tersebut, walaupun mereka marah-marah. Arti yang dikehendaki dengan lapas as-sama'u, as-sama' adalah makna hujan, sedangkan yang dikehendaki dengan dhamir pada lapas ra'ainahu yang kembali pada lapas sama adalah bermakna rumput yang tumbuh sebab hujan. B. Contoh keduanya berupa dhamir seperti ucapan penyair fasaqa al-ghadha wasakinihi wa inhumu sabbuhu baina hawanihi jawanihi wa dhulu'i. Semoga Allah menurunkan hujan pada pohon pelampis dan orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat pohon tersebut, walaupun mereka mencari di hadapan atau belakangku. Dhamir yang ada pada lapas as-sakinihi, sakinihi kembali pada lapas al-ghadha. Al-ghadha dengan memandang tempat tumbuhnya kelampis bi'tibaril makan. Sedangkan dhamir pada lapas sabbuhu adalah kembali pada lapas al-ghadha. Al-ghadha dengan memandang makna pohon kelampisnya atau bi'tibari syajar. 19. Badi' tajrid menurut istilah ulama balaghah wa huwa ayan tazi'a al-mutakallimu min amrin dhi sifatin akhirah mislahu fiha mubalaghatan fi kamaliha fil muntaza'i minhu. Mutakallim atau pembicara memunculkan dari sesuatu yang memiliki sifat sesuatu yang lain yang menyamainya atau setara dalam sifatnya dengan tujuan untuk melebih-lebihkan kesempurnaan sifat itu pada sesuatu yang diambil. Badi' tajrid memiliki beberapa pembahagian, yaitu 1. Badi' tajrid dengan menggunakan perantara huruf min tajridiyah. Contoh li min fulanin sadiqun hamimun. Dari si fulan itu aku punya sahabat yang sangat dekat. Maksudnya ialah mutakallim seolah memunculkan dari diri fulan sesosok orang lain yang menjadi sahabat karibnya, sehingga seolah dari diri fulan muncul sosok baru yang erat persahabatannya dengan mutakallim. Sebagaimana eratnya hubungan si fulan dengan mutakallim, tujuannya untuk menghebatkan kesempurnaan sifat persahabatan antara mutakallim dengan si fulan. Badi' tajrid. Yang kedua, badi' tajrid yang menggunakan perantara huruf ba tajridiyah dengan cara tasbih atau penyerupaan. Contoh, la in sa'alta fulanan la tas'alanna bihil bahra. Jika kamu meminta pada si fulan, niscaya tak ubahnya kamu meminta pada orang yang seperti lautan bersama si fulan itu. Maksudnya ialah fulan dalam sifat kedermawanannya sampai pada batasan yang sah. Anda dimunculkan dari diri fulan sosok lain yang seperti lautan. Tujuannya adalah mensangatkan sifat dermawan yang ada pada diri si fulan. Yang ketiga, ba'da tajrid, badi' tajrid yang menggunakan perantara huruf fi tajridiyah. Seperti firman Allah, lahum fiha darul khuldi. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya. Surah Fussilat ayat 28. Maksudnya neraka jahanam adalah suatu tempat yang kekal. Tetapi dalam pengungkapannya, seolah-olah di dalam neraka jahanam ada sebuah kampung lain yang kekal, darul khuldi. Padahal neraka jahanam adalah suatu tempat yang kekal untuk orang-orang kafir. Yaitu darul khuldi itu sendiri tujuannya untuk mensangatkan, memubalaghahkan kekekalannya agar berbuat takut pada mereka. Yang keempat, badi' tajrid yang tanpa menggunakan perantara huruf, seperti mengajak bicara kepada diri sendiri, seperti ucapan penyair, la khaila indaka tuhdiha wala malun fal yus'idi an-nutuqu illam yus'idil halu. Tiada seekor kuda dan harta pun yang ada di sisimu untuk kamu hadiahkan, maka hendaknya ucapan yang baik bisa menolong atau membahagiakan di saat keadaan
tidak mempunyai kekayaan. Al-Mutanabbi seolah-olah memunculkan dari dirinya sesosok orang lain yang memiliki sifat seperti dirinya, yang tidak memiliki seekor kuda dan harta untuk dihadiahkan. Lalu sosok itu ia ajak bicara. Syair berikutnya, Tsummal mubalaghatu wasfun yudda'a buluguhu qadaran aw yura mumtani'a. Kemudian balik mubalaghah, yaitu mengakui ketetapan adanya suatu sifat yang pada batasan atau ukuran yang diyakini tercegah atau tidak mungkin atau mustahil. Au naiban wa huwa ala anha'i tabaligin ilrokin guluwin ja'i. Atau dianggap jauh sekali, dibuktikan wujudnya badik mubalaghah. Ada beberapa macam, yaitu badik tabligh, badik ilrok dan badik gulu. Badik gulu ada dua, maqbulan au mardudan, at-tafri'u wa husnu ta'lilin lahu tanwi'u, yaitu makbul yang diterima dan mardud yang ditolak. Dan termasuk keindahan kalam ialah badik badik at-tafri' dan badik husnu ta'lil yang memiliki beberapa macam. 20. Badik mubalaghah menurut istilah ulama balaghah, wa huwa ayat da'i al-muta'ayyad da'iya al-mutakallimu liwasbin bulughahu bisyiddati aw dhu'fi haddan mustahilan aw mustaba'adan. Mutakallim, pembicara yang menetapkan atau mengklaim sampainya suatu sifat dalam segi kuat dan lemahnya pada batasan yang tidak mungkin terjadi, mustahil atau dianggap kemungkinan wujudnya. Badik mubalaghah dibagi menjadi 3 macam, yaitu badik tabligh wa huwa ayakunal wasfu al-mudda'a mumkinan aklan wa adatan, yaitu apabila sifat yang diklaim atau diakui mutakallim mungkin terjadi wujud menurut akal dan kebiasaan atau adat. Fa'ada idaan baina sauri wa na'jatin dirokan falam yandoh bima'in fayugsali. Maka kuda itu terus berlari kencang mengejar benteng jantan dan betina, dan ia tidak berkeringat. Kemudian kuda tersebut dimandikan dengan air. Penyair mengklaim bahwa kudanya berlari kencang mengejar kedua benteng liar dan menemukannya dalam suatu tempat persembunyian tanpa berkeringatan sama sekali. Keadaan yang demikian itu sangat jarang terjadi, meski mungkin saja menurut pandangan akal, juga menurut kebiasaan atau adat. Badik igrok wa huwa ayakunal wasfu al-mudda'a mumkinan aklan faqat, yaitu apabila sifat yang diklaim atau diakui oleh mutakallim itu mungkin terjadi wujud hanya menurut akal. Ucapan penyair, wa nukrimu jarona madama fina wa nutbi'uhu al-karamata haitsu mala. Kami akan memuliakan tetangga kami selama ia masih berada di sekitar kami, dan akan selalu mengirimkan pemberian sebagai kehormatan ketika ia sudah berpindah. Penyair membuat pernyataan bahwa ketika tetangganya sudah berpindah, ia akan selalu mengirimkan padanya pemberian sebagai kehormatan. Hal seperti ini terus-menerus memberi hadiah adalah mungkin terjadi hanya secara akal, tidak menurut kebiasaan atau adat. C. Badik gulu wa huwa ayyakuna al-wasfu al-mudda'a ghair mumkinin aklan wa adatan, yaitu apabila sifat yang diklaim atau diakui oleh mutakallim itu berlebih-lebihan sehingga tidak mungkin wujudnya menurut akal maupun kebiasaan atau adat. Badik gulu ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu badik gulu makbul, yaitu badik gulu yang dimasuki lapas yang mendekati mungkin terjadinya. 1. Yang bersamaan lapas kada, seperti yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, seperti terdapat dalam surah An-Nur ayat 35, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Maksudnya bersinarnya minyak seperti bersinarnya lampu dengan tanpa disentuh oleh api adalah hal yang mustahil secara akal dan kebiasaan atau adat menurut orang awam umumnya manusia, tapi menurut orang yang khusus
orang pandai, hal ini adalah mungkin menurut akal mereka. Karena memang kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala layak terhadap hal itu. Yang kedua yang bersamaan dengan lafaz lau. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 21, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, badik gulu yang dikemukakan atau dikeluarkan untuk gurauan dan lelucon. Seperti ucapan penyair, "Askuru bil amsi in za'amtu ala syurbi ogodan inna za minal ajabi." Kemarin aku mabuk bila aku bermaksud atau menyengaja minum arak di hari esok. Kemudian yang demikian itu sungguh merupakan keadaan yang mengherankan. B. Badik gulu mardud, yaitu badik yang melebih-lebihkan sifat sampai derajat ditolak karena mustahil menurut kebiasaan adat dan akal. Seperti ucapan penyair, "Wa akhobta ahla syirki hatta innahu litakhobuka an-nutufu allati lam tukhlaq." Kutakut-takuti orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, sehingga air mani atau sperma yang belum dijadikan makhluk pun takut padamu. Ungkapan penyair dalam syair di atas adalah mustahil menurut kebiasaan adat atau menurut akal. Kemudian yang ke-21, badik tafri' menurut istilah ulama balaghah, bahwa ayusbata limuta'alliki amrin hukmun ba'da isbatihi limuta'allikin lahu akhara ala wajhin yush'iru bitafri'i, yaitu menetapkan suatu hukum atau ketentuan pada perkara yang masih ada hubungan atau keterkaitan setelah hukum itu ditetapkan pada perkara lain yang juga masih ada hubungan keterkaitan dengan metode pencabangan. Seperti ucapan penyair, "Ahlamukum lisaqamil jahli syafiyatun kama dima'ukum tashbi binal kalbi." Akal-akal kalian adalah obat penyakit kebodohan, seperti halnya darah-darah kalian obat penyakit gigitan anjing gila. Penyair menetapkan bahwa darah-darah mereka adalah penyembuh atau obat bagi penyakit gigitan anjing gila, setelah sebelumnya menetapkan bahwa akal-akal mereka adalah penyembuhan bagi penyakit berupa kebodohan. Ke-22, badik husnu ta'lil menurut istilah ulama balaghah, wa huwa ayat da'iya liwasbin illatan munasibatan lahu bi'tibarin latifin ghairi hakikiyin. Menurut istilah ulama balaghah, bahwa ayat da'iya liwasbin illatan munasibatan lahu bi'tibarin latifin ghairi hakikiyin, yaitu pengakuan mutakalim akan suatu alasan pada suatu sifat yang sesuai dengan sudut pandang yang indah atau halus yang bukan hakikatnya. Badik husnul ta'lil terbagi dalam 4 macam, yaitu A. Sifat yang diklaim oleh mutakalim memiliki alasan yang sesuai itu berupa sifat yang ada wujudnya dan maksud mutakalim untuk menjelaskan alasannya. Jenis badik husnul ta'lil ini dibagi 2, yaitu satu, sifat itu dalam kebiasaan tidak tanpa alasan atau tidak memiliki ilat, walaupun dalam kenyataan memungkinkan mempunyai alasan. Seperti ucapan penyair, "Lam yahkina ilaka as-sahabu wa innama hummat bi pasoybi buha ar-rakhdu." Pemberianmu sang mendung yang berupa hujan tidak akan menyerupai pemberianmu, wahai sang kekasih, akan tetapi awan itu hanya sakit panas karena iri atas pemberianmu, maka curahan air hujan dari awan itu disebutkan keringat dari sakit panasnya. Turunnya hujan dari awan merupakan suatu sifat yang nyata benar-benar terjadi, yang secara kebiasaan atau adat tidak tanpa ada alasannya. Kemudian penyair mengklaim suatu alasan bahwa urusannya itu, bahwa turunnya hujan adalah akibat dari keringat sakit panasnya awan yang disebabkan kedengkiannya atas pemberian sang kekasih atau mamduh padamu. Alasan ini tentu bukan yang sebenarnya, hanya klaim mutakalim semata demi untuk mengindahkan pujiannya. Yang kedua, sifat yang nyata atau benar-benar ada, yang ada dalam kebiasaan tampak mempunyai alasan, tetapi
tetapi bukan alasan sebagaimana yang disebutkan mutakalim agar menjadi alasan yang bukan sebenarnya sehingga menjadikan husnu ta'lil atau indahnya penyebutan alasan, seperti ucapan penyair ma bihi qatlu aadihi walakin yattaqi khilafa ma tarju azzabu. Kekasihku adalah membunuh musuh-musuhnya, tapi untuk menjaga agar jangan menyalahi harapan serigala-serigala. Seseorang membunuh musuhnya dalam kebiasaan adat itu memiliki alasan yang jelas, yaitu untuk menghindari bahaya musuh-musuh itu. Tapi bukan seperti alasan yang telah disebutkan penyair, yaitu berupa watak sifat kedermawanan untuk menjaga agar jangan menyalahi harapan serigala. Alasan ini bukanlah yang sebenarnya. B. Sifat yang diberi alasan oleh mutakalim berupa hal yang tidak nyata atau benar-benar ada, sementara tujuan alasan itu adalah untuk membuat sifat tersebut seolah nyata adanya. Jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang mungkin terjadinya, seperti ucapan penyair ya wasi'an hasunat fina isa'atuhu najja hidaruka insani minal goroki. Hai tukang adu domba atau fitnah, menurut kami baik sekali kejelekan yang kau buat karena takut kepadamu, mataku selamat dari tenggelam karena banjir air mata. Menganggap baik perbuatan jelek, tukang adu domba atau fitnah adalah hal yang mungkin, tetapi hal itu bertentangan dengan pendapat umumnya manusia. Karena berbeda itulah maka ia menambahkan alasan sisi baik dari kejelekan tukang fitnah, yaitu bahwa itu menyebabkan matanya selamat dari tenggelam dalam banjir air mata ketika ia tidak bisa menangis karena takut pada tukang adu domba atau fitnah. Yang kedua, yang tidak memungkinkan terjadinya seperti ucapan penyair laulam takun niyatul al-jauzai khidmatuhu lima ra'aita alaiha ikdamantikin. Seandainya tidak ada niat tujuan bintang Zauja untuk mengabdi pada sang kekasih, maka kamu tidak akan melihatnya seperti untayan ikat pinggang. Tujuan dari bintang Zauja untuk mengabdi pada kekasih merupakan sifat yang tidak mungkin terjadinya, yang oleh mutakalim diberi alasan sebagai alasan agar seolah-olah benar-benar ada. Lanjutan syair waqad atau fil madhhabi al-kalami bihujajin kama hiya'i al-kalami. Para ulama menjelaskan badi mazhabi dan al-kalam dengan cara mendatangkan beberapa alasan atau hujah, seperti ketetapan metode yang digunakan oleh ahli ilmu kalam atau tauhid. Dalam syair lanjutannya, wa akadu madahan bishibihi az-zammi kal aksi wal idimaji min zal ilmi. Dan para ulama menguatkan atau menaukidi pujian atau badi taukid al-madah dengan kalimat kalam yang menyerupai celaan ashibihu dam. Sebagaimana kebalikannya, menguatkan celaan dengan kalimat kalam yang menyerupai pujian. Badi idimaj juga merupakan bagian dari ilmu badi maknawi. Waja'al al-istiba'u waja'al al-istiba'u wa tawjihu ma yahtamilu al-wajahaini indal ulama'i. Dan ada juga badi istiba dan badi taujih. Badi taujih adalah rangkaian kalimat kalam yang memiliki dua wajah ungkapan menurut para ulama. Badi mazhab al-kalam menurut istilah ulama balaghah wa huwa iradul hujjati lil matlubi ala mazhabi ahli al-kalami bi an takuna al-muqaddimati ba'da taslimiha mustalzimatun lil matlubi, yaitu mendatangkan dalil hujjah untuk sesuatu yang dicari dengan menggunakan metode ahli kalam atau tauhid, yakni dengan susunan beberapa kalimat permulaan atau muqaddimah yang bisa diterima yang ditetapkan pada hal-hal yang dikehendaki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Perkiraan atau takdir ayat di atas adalah tetapi langit dan bumi rusak binasa
maka ketetapannya ialah di langit dan di bumi itu tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Penggunaan dalil hingga menarik kesimpulan macam ini adalah metode yang biasa berlaku di kalangan ahli ilmu kalam atau tauhid. 24. Badi' taukidul mad bisyibhi azami, yaitu mentaukidkan pujian. Badi' taukid mad dengan madah dengan kalimat kalam yang menyerupai celaan syibuhul dham. Badi ini ada dua macam. A, mengecualikan istisna, sifat terpuji dari sifat tercela yang ditiadakan atau dinafikan. Wala aiba fihim ghairu anna suyufahum bihinna fululun min qira'i al-katibi min qira'i al-kataibi. Pada diri kaum tidak ada celaan, aib atau sedikit pun, hanya saja pedang-pedang mereka rompak atau gowang disebabkan berbenturan dengan pedang musuh. Permulaan kalimat di atas adalah pujian dan menyebutkan kata hanya saja, seolah-olah hendak menggiring pada penyebutan sisi buruk kaum tersebut, tetapi nyatanya justru sebaliknya, malah menambah pujian lagi. Ini senada dengan kalau kita ucapkan kamu itu tidak sombong, hanya saja kamu itu murah hati. B, menetapkan pujian pada suatu hal kemudian diiringi huruf pengecualian adat atau istisna bersamaan dengan sifat pujian lain. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana absahu man natoko biddodi baida anni min Quraisyin. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod yang hanya saja aku dari suku Quraisy. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod, merupakan suatu pujian kemudian diiringi hurufnya pengecualian atau adat istisna, yaitu hanya saja yang mustasna atau lapas ini dikecualikan itu, yaitu suku Quraisy. Juga pujian karena kaum Quraisy adalah bangsa Arab yang paling mulia. Yang ke-25, badi' taukid azammi bisyibhi al-madah, yaitu menguatkan atau mentaukidi celaan dengan kalimat kalam yang menyerupai pujian syibuhu madah. Badi ini juga dinamakan badi akas. Kebalikan, badi ini juga dibagi kepada dua macam. A, mengecualikan sifat sifat tercela dengan mengira-ngirakan sifat tersebut pada sifat terpuji yang dinafikan dari suatu hal. Contoh, fulanun la khairu fihi illa annahu yusi'u ila man ahsana ilaihi. Fulan tidak memiliki kebaikan sedikit pun pada dirinya, hanya saja ia suka berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padanya. B, menetapkan sifat tercela pada suatu hal kemudian diiringi adat istisna beserta dengan celaan pula. Seperti fulanun fasikun illa annahu jahilun. Fulan adalah orang fasik, hanya saja ia orang yang bodoh. Yang ke-26, badi idimaj. Menurut istilah ulama balaghah, wa huwa ayat mana al-kalamu siqli maknan akhara, yaitu kalam atau kalimat yang mengandung pujian atau celaan yang didatangkan untuk menunjukkan kandungan makna lain. Seperti ucapan penyair, Aqallibu fihi ajapani ka'anni a'uddu biha ala dahri ad-dunuba. Aku membolak-balikkan kelopak mataku pada malam itu seakan-akan aku menghitung dosa-dosa yang telah lewat dengan kelopak mataku. Penyair pada asalnya menghendaki kandungan syair ini untuk menerangkan sifat malam yang panjang, kemudian menyisipkan makna lain, yaitu pengaduan akan banyaknya dosa yang telah lewat di dalam mensifati malam yang panjang. Yang ke-27, badi istiba. Menurut istilah ulama balaghah, wa huwa al-madahu bisyai'in ala wajhin yastadmi'u al-madaha bisyai'in akhara, yaitu pujian yang menggunakan suatu hal dengan cara diiringi pujian dengan sesuatu yang lain. Seperti ucapan seorang penyair, nahabata minal a'mari malau hawaitahu lahun ni'ati dunya bi'annaka khalidun. Engkau telah menghabiskan atau merenggut dari semua umurmu masa yang jika semua engkau kumpulkan, niscaya dunia akan sejahtera disebabkan engkau hidup kekal di dalamnya. Penyair memuji pada mukhatab atau seorang pemimpin bahwa ia mencapai puncak keberanian, lalu diiringi dengan pujian
bahwa karena ia juga dunia menjadi sejahtera dan teratur. Yang ke-28, badi taujih menurut istilah ulama balaghah, wa huwa iradul kalami muhtamilan bil wajahaini al mukhtalifaini ala haddin sawain, yaitu menghendaki suatu kalimat yang mencakup dua kemungkinan yang sama pada dua makna yang berbeda. Khotoli amrun wa kubaan laita ainaihi sawaun ba'as alin nasa jami'an amdihu au amhaja'u. Amar telah menjahit baju jubah untukku, semoga kedua matanya sama, maka bertanyalah pada semua orang, apakah aku termasuk orang yang memuji atau mencelanya. Amar adalah orang yang buta sebelah, maka ucapan penyair semoga kedua matanya sama itu mengandung dua kemungkinan yang sama, yaitu harapan agar kedua matanya yang buta sebelah menjadi sehat semua, atau harapan agar menjadi buta kedua-duanya. Sebagaimana dalam syair, wa minhu qasdul jiddi bil hazli kama yusna alal al-fakhuri didama tama. Sebagian dari badik maknawi adalah badik qasdu al-jiddi bil hazli, menyengaja hal yang serius dengan ungkapan gurauan, seperti memuji orang yang sombong atau angkuh dengan pernyataan yang sebaliknya dari tujuan. Yang ke-29, badi al-qasdu al-jiddi bil hazl menurut istilah ulama balaghah, yaitu menyengaja hal yang serius atau sungguh-sungguh dengan ungkapan gurauan, seperti ucapan penyair, idama tami miyun ataka mufakhiro fakul addi an dzakaifa akluka lidhabbi. Jika golongan Tamim mendatangimu dengan kesombongan, maka ucapkanlah, tinggalkanlah kesombongan itu. Bagaimana caramu makan daging hewan biawak? Ungkapan penyair, tinggalkanlah kesombongan, adalah ucapan yang sungguh-sungguh bukan gurauan. Sedang ucapan bagaimana caramu maka hewan biawak, ungkapan celaan, adalah ucapan gurauan yang dimaksud sungguh-sungguh atau serius agar meninggalkan kesombongan. Sebagaimana syair, wasauku ma'lumin masako ma'juhil linuktatin tujahilin atajahulin anhum nukil, menyebut sesuatu yang sudah diketahui pada tempat sesuatu yang belum diketahui karena tujuan pura-pura tidak tahu. Hal ini dinukil dari ulama balaghah, dinamakan badi tajahulu arif. Yang ke-30, badi tajahulu arif, menyebut sesuatu yang sudah diketahui dengan ungkapan layaknya sesuatu yang belum diketahui karena tujuan pura-pura tidak tahu. Faedah atau tujuan badi tajahul arif adalah mubalaghah fil madhi, mensangatkan dalam memuji, seperti ucapan penyair alamu barkin saro amdong umisbahin amis tibisama tuha bil manzori ad-dhahi. Apakah kilauan yang aku lihat adalah kilauan cahaya lampu atau kilauan sinar gigi wanita cantik yang sedang tersenyum. B. Mubalaghah fi zammi, mensangatkan dalam mencela, seperti ucapan penyair wa ma adari wa saufa akholi adari aqumun alu hisnin amnisa'u. Aku tidak tahu dan suatu saat kukira aku akan tahu apakah para penjaga benteng ini adalah kaum pemberani atau berperilaku seperti wanita. C. Taubih atau mempermalukan, seperti ucapan penyair ayah syajaro ala khoburi malaka muriqo ka'annaka lam tajza ala bani tarifi. Hai pohon yang tumbuh di tepi sungai, kenapa engkau masih mengeluarkan daun, seolah-olah engkau tidak merasa sedih atas kematian Ibnu Tharib. D. Li at-tawaluh wa al-tahayyur fil hubbi, menampakkan rasa kebingungan dalam cinta, seperti ucapan penyair billahi ya tobayati ya dhobayati alqai kulna lana lailaya minkunna am laila minal bashari. Demi Allah, wahai kijang
yang ada di tanah tandus atau tanah datar, katakanlah padaku, apakah Lailaku termasuk dari bangsamu atau bangsa manusia? Wal qawlu bil mujabi qul dorbani kilahuma fil fani maklumani. Termasuk badi maknawi ialah badi al-qaul bil mujab, katakanlah bahwa badi ini memiliki dua pembagian yang telah diketahui dalam fan ilmu badi. Yang ke-31, badi al-qaul bil mujab. Badi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Sesuatu sifat terjadi pada kalimat kalamnya orang lain sebagai kinayah kiasan dari sesuatu yang telah mempunyai ketentuan. Kemudian sifat itu ditetapkan bagi sesuatu yang lainnya tanpa menjelaskan atau menafikan tetapnya hukum tersebut dari perkara lain tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, orang-orang yang mukmin. Surah Al-Munafik ayat 8. Sifat kuat di dalam perkataan orang-orang munafik adalah sebagai kinayah kiasan untuk golongannya, dan sifat lemah atau hina sebagai kinayah untuk orang-orang yang mukmin. Mereka, orang-orang munafik, menetapkan hukum akan mengusir dari tanah Madinah. Kemudian Allah menetapkan bahwa kemuliaan itu hanya kepunyaan Allah dan Rasulnya, dan orang yang beriman. Ada perpindahan sifat kuat dan mulia untuk orang yang mukmin, serta menetapkan sifat lemah dan hina untuk orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tetapnya hukum mengusir atau meniadakan itu bagi orang yang memiliki sifat kuat dan mulia. B. Mengarahkan suatu lapas yang terjadi pada ucapan orang lain pada selain makna yang dikehendaki orang itu, dengan menyebutkan makna yang sesuai berhubungan dengan lapas tersebut. Seperti ucapan penyair, kultu sakoltu idza ataitu miroro qala sakolta ka ahli bil ayadi. Aku berkata, aku membebani dirimu bila aku sering datang padamu. Tuan rumah menjawab, engkau membebani pundakku dengan berbagai kenikmatan. Penyair mengarahkan lapas sakolta yang artinya memberatkan dirimu, yang terjadi pada ucapan orang lain pada kebalikan makna yang ia kehendaki dengan menyebutkan makna yang berhubungan dengan lapas yang sesuai, yaitu membebani pundakku dengan berbagai kenikmatan. Wal ittiradu al-atlafu bil abai li syakhsi mutlaqan alal wilai. Termasuk badi maknawi ialah badi ittirad yang mengatopkan dengan menyebutkan beberapa bapak bagi seorang secara mutlak dengan urut. Yang ke-32, badi ittirad menurut istilah ulama balaghah, wa huwa ayu tabi asma'il mamduhi aghairihi wa abaihi ala tartibil wiladati ma aghairi takallupin. Mendatangkan nama orang yang dipuji atau lainnya orang yang dicela beserta nama ayahnya dengan urut, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Karimu bunul Karimi ibnil Karimi Yusuf ibn Yaqubi ibn Ishaqi ibn Ibrahimi alaihi salam. Orang mulia itu adalah putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, yaitu Yakub putra Ishak, putra Ibrahim. Semoga kesejahteraan untuk mereka. Seperti ucapan penyair, iya qatuluka faqad salalat urusahum bi Utaibata bin al-Harisi bin Syihabin. Kalau mereka akan membunuhmu, maka sesungguhnya kamu telah menghancurkan singgasana mereka dengan Utaibah bin Haris bin Ash-Shihab.